Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan kisah cinta. Baik itu kisah cinta antara orang tua dengan anak, kisah cinta antara sesama bersaudara, kisah cinta tentang dua orang yang bersahabat, dan tentunya kisah cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Ada kisah cinta yang begitu berpengaruh di seluruh dunia, yaitu antara seorang pemuda dan pemudi, yaitu kisah cinta Romeo dan Juliet. Kalau di Jawa atau di Indonesia, ada kisah cinta tentang Roro Jonggrang. Ada kisah cinta di Jawa Barat tentang Tangkuban Perahu. Ada banyak. Saya percaya di setiap suku ada kisah cinta yang luar biasa. Dalam Alkitab diberikan sebuah kisah cinta bagaimana Yakub untuk mendapatkan istrinya Rahel itu, dia harus kerja keras 7 tahun. Lalu ketika dia sudah selesai 7 tahun, dia berpikir mendapatkan Rahel, tapi yang diberikan Lea, yang tidak dia cinta. Nah, mertuanya memberi alasan karena tidak pantas seorang adik menikah kalau kakaknya belum menikah. Itu menurut adatnya. Karena itu mertuanya berkata, yaitu Laban, supaya dia bekerja lagi 7 tahun supaya mendapatkan Rahel. Dan saking cintanya kepada Rahel, firman Tuhan berkata 7 tahun itu bagi Yakub hanya seperti beberapa hari. Wah, itu kekuatan cinta ya. Kekuatan cinta itu luar biasa. Hari ini Tuhan mengajar kita tentang kekuatan cinta yang tidak terkalahkan. Mari kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8. Roma pasal 8, kita baca ayat yang ke-32. Kekuatan cinta yang tidak terkalahkan. Mari kita baca ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yang wanita, baca ulang. 1, 2, 3. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kita yang pria, 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat 32 ini diberikan sebuah deklarasi, sebuah pernyataan. Ia di sini adalah bicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan kita. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Itu merujuk kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia yaitu Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus itu, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah dasar kekuatan kasih yang tidak terkalahkan. Bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak terkalahkan, karena kasihnya itu didasarkan kepada fakta bahwa dia telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai saudara dan saya. Kata yang dipakai di sini sangat penting sekali kita pahami, saudara. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kata tidak menyayangkan. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang telah menunjukkan kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada Tuhan, dengan tidak menyayangkan anak yang paling dia cintai,
untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham minggu lalu kita diajar oleh firman Tuhan, imannya tidak goyah, walaupun dia sadar keadaannya yang tidak mungkin punya anak, dia tetap beriman, dia semakin percaya bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang sanggup dan mampu melaksanakan janji. Dan dia dibenarkan tuh, dia mendapatkan Ishak. Lalu ketika Ishak, anak perjanjian itu, sudah bertumbuh menjadi remaja, sekitar usia 12-14 tahun, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anak yang kau kasihi itu, dan persembahkanlah dia menjadi korban bakaran bagiku. Bapak, Ibu, ya saudara yang kasih Tuhan. Kalau Abraham ditanya, apakah yang paling dia cintai sesudah Allah dalam hidupnya? Dia akan berkata, anakku Ishak. Demi Ishak dia rela mengusir anaknya yang pertama, yaitu Ismail, yang lahir dari Hagar. Dia tidak menyayangkan Ismail demi Ishak. Karena dia begitu mencintainya, begitu mengasihinya. Dan Tuhan berkata, bawalah anak yang kau kasihi itu, persembahkanlah dia kepada Abraham. Dalam firman Tuhan dikatakan, dia taat, dia bawa Ishak, dia persembahkan Ishak. Tapi ketika dia sudah hendak membawa Ishak naik ke atas mezbah itu, malaikat Allah berkata, Abraham, stop. Aku tahu engkau sangat mengasihi Allahmu. Aku tahu engkau tidak menyayangkan anakmu demi aku. Saudara-saudara, di dalam dunia agama-agama kuno, di dalam Alkitab dicatat, ada banyak orang yang mempersembahkan anaknya untuk dewa-dewa, untuk dibunuh. Menurut sejarah, salah satu cara ibadah bangsa Maya yang sudah musnah di Amerika Latin adalah mempersembahkan anak-anak mereka. Memberikan yang dicintai kepada orang yang dihormati. Itu sering kita tahu. Memberikan yang paling kita kasihi kepada orang yang kita lihat berbuat baik kepada kita, itu sesuatu yang sering kita lihat. Tetapi ketika firman Tuhan ini berkata, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, itu adalah sebuah tindakan yang radikal, itu adalah sebuah tindakan yang sangat kontroversial, itu adalah sangat tindakan yang begitu dahsyatnya, saudara. Coba mari kita baca ayat 8 dalam pasal 5. Roma 5 ayat 8. Supaya kita sadar bahwa kasih Tuhan itu dahsyat sekali dalam hidup kita. Roma pasal 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, ketika Allah tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus dan menyerahkannya bagi kita, itu menjadi luar biasa karena Allah menyerahkan anaknya bukan kepada orang yang hebat, bukan kepada pribadi yang luar biasa, tetapi kepada manusia yang berdosa. Di dalam ayat 8 ini dikatakan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Yaitu dengan Kristus telah mati untuk kita. Kapankah Kristus telah mati untuk kita? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika kita masih berdosa. Jadi Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan menyerahkannya kepada kita manusia berdosa ini. Saudara, kalau saya punya kemampuan
untuk membelikan baju yang terbaik bagi Bu Titrin. Wajar. Kenapa? Dia istri saya. Wajar, saudara. Kalau saya punya kemampuan belikan setiap saudara rumah yang bagus, itu wajar. Kenapa? Saudara menjadi keluarga saya, jemaat yang dipercaya ke Tuhan di dalam gereja ini. Tetapi bayangkan, kalau saya punya kemampuan, lalu saya membelikan sebuah mobil yang bagus kepada sekelompok orang yang terus mencaci saya, menghina saya, menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, tanpa pernah memberikan rasa hormat. Itu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Jadi mari kita melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, luar biasanya fondasi hubungan kita dengan Allah itu, bahwa Allah telah tidak menyayangkan anaknya, bahkan menyerahkannya bagi kita yang berdosa ini, mati di atas kayu salib. Ini fondasi iman kita. Inilah dasar yang kokoh dalam iman kita. Inilah dasar yang kokoh dalam hubungan kita dengan Allah. Karena itu ayat 32 bagian B memberikan kepada kita sebuah implikasi. Mari kita baca kembali ayat 32. 1, 2, pasal 8 ya. Roma 8 ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi firman Tuhan ini berkata, hai jemaat The Chemistry, kalau engkau sungguh sadar dan yakin bahwa Allah itu telah tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus, menyerahkannya kepadamu, kamu yang berdosa itu, mati di atas kayu salib, menebus dosamu, bangkit pada hari yang ketiga untuk memberi hidup yang baru kepadamu. Sadarlah, Allah itu juga akan mengaruniakan segala sesuatu kepadamu bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apakah ada yang paling mahal di hadapan Allah di samping Kristus? Tidak ada. Harta yang terindah dalam hidup seorang ayah adalah anak. Harta yang paling mahal bagi seorang ayah adalah anak. Inilah yang ditegaskan oleh Alkitab, bahwa Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita adalah anak Allah yang tunggal. Dan itu diberikan kepada kita yang berdosa. Selalu ingat itu, kita yang berdosa ini telah diberikan anak Allah yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Maka implikasi, bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Coba, apa yang paling Bapak Ibu khawatir? Sorga saja Tuhan sudah beri. Apa yang mau dikhawatirkan? Anaknya saja sudah Dia serahkan bagi kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Masih khawatir tentang apa? Wah, Bapak nggak tahu, Pak Gembala. Saya khawatir nih untuk biaya sekolah anak-anak saya. Itu kan kekhawatiran kita kan? Kalau saya umur 64, lihat Oma Atu, lihat Oma Oni, ya, sehat. Saya sungguh bersyukur melihat mereka. Kadang-kadang muncul dalam pikiran saya udah 64 tahun ini. Gimana nanti masa tua saya? Padahal 64 juga udah tua ya. Anak-anak saya semuanya udah keluar rumah ya kan.
tidak punya pensiun, tidak punya tabungan. Ayat ini jadi pedoman. Masakan waktu muda Tuhan pelihara, sesudah tua tidak Tuhan pelihara. Tapi rahasianya di sini, perhatikan itu Bapak Ibu. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya selama kita ada di dalam Kristus, selama kita tetap menghidup di dalam Kristus, mengikuti Kristus, mempercayai Kristus, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan inilah kebenaran dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 itu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu berbicara tentang jangan khawatir tentang apa yang kau minum, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, jangan khawatir tentang apa yang kau pakai. Itu yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Masakan Tuhan tidak berikan? Waktu kita masih berdosa saja Dia berikan anaknya. Sekarang kita sudah beribadah kepada Dia, menyembah Dia, melayani Dia. Tuhan pasti pelihara. Anaknya saja Dia rela serahkan bagi kita mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Masakan Dia tidak rela memberkati kita secara ekonomi? Masakan Dia tidak rela memberkati kita secara jasmani? Tapi rahasianya di sini. Bersama-sama dengan Kristus. Jadi jangan bilang, saya mau diberkati Tuhan, tapi saya tidak mau bersama Kristus. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya, mulai bulan April, PPN di Indonesia naik 1% ya. Jadi kalau Bapak Ibu makan di restoran, pajaknya bukan 10%, tapi 11%. Itu perintah pemerintah. Semua orang harus taat. Rumah kami bocor, saya tanya tukang bangunan, dia bilang, Pak, semen naik Pak, semuanya naik. Kenapa? Habis PPN naik Pak. Jadi kalau PPN naik, maka harga jadi naik. Jadi rakyat yang bayar, bukan pedagang yang bayar PPN. Rakyat yang bayar PPN. Jadi kalau mau beli, harus bayar 11%, bukan 10%. Harus taat. Ini prinsip. Kalau kita berkata, saya sungguh yakin Allah mengasihi saya karena Dia telah menyerahkan anaknya bagi saya dalam penebusan dosa saya. Yakin juga lah. Dia juga mengasihi saudara untuk kebutuhan pribadimu, untuk kecukupan pribadi. Tapi harus tetap di dalam Kristus. Karena di sini dikatakan kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bagaimana kita berkata saya hidup di dalam Kristus? Matius 6 ayat 33 bagian A. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak tipu-tipu, kita tidak bohong. Kita hidup dalam kekudusan. Kita berada di dalam kebenaran Allah. Dan kerajaannya itu apa? Bukan soal makanan, minuman, tetapi soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita, hati kita ada di dalam damai sejahtera, ada dalam sukacita, keluarga kita ada damai sejahtera dan sukacita, hidup dalam kerukunan, menurut Mazmur 133 apa yang terjadi? Oh, betapa indahnya apabila saudara hidup rukun bersama. Maka apa yang terjadi? Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya ke sana. Jadi kalau mau rumah tangga saudara diberkati Tuhan, keluarga saudara diberkati Tuhan, yang pertama adalah sesudah saudara percaya Tuhan, terima Tuhan Yesus, kembangkan, bangunlah, peliharalah rumah tangga yang damai sejahtera. Berkat pasti mengalir ke sana. Tapi kalau keluarga ribut terus, piring yang selusin bisa berkurang tinggal 2.
Kenapa tinggal 2? Siap, kalau nggak ada yang 2 kan susah makan, ya kan? Jadi yang 2 tidak lagi jadi piring terbang. Saudara-saudara, saya percaya di keluarga Demekistri tidak ada seperti itu, ya. Saya percaya tidak ada seperti itu. Ini rahasianya. Jadi carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, implikasi yang kedua. Artinya penerapan yang kedua. Kita baca ayat 31. Kita baca ayat 31. Mari kita baca 31. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini pertanyaan retorik, saudara-saudara. Pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada dan pasti. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya pasti tidak ada. Cuman sekarang kan sering kita bertanya, apa betul Tuhan di pihak saya? Apa Tuhan membela saya? Kembali kepada ayat 32a. Tuhan pasti bela saudara karena Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara. Tidak mungkin Dia tidak membela saudara. Mari coba kita baca ya, ayat-ayat selanjutnya. 33. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Coba. Kalau yang pertama pertanyaannya, siapa yang akan melawan kita kalau Allah di pihak kita? Tidak ada. Yang kedua pertanyaannya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Iblis menggugat, tapi Allah sudah membuktikan kasihnya. Allah yang membenarkan mereka, siapa yang bisa gugat? Tidak ada. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Karena hakim yang tertinggi itu adalah Allah. Allah sudah membebaskan kita, Allah sudah membenarkan kita. Kita baca ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Kristus itu yang sudah mati dan bangkit dan naik, sekarang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela kita. Saudara-saudara, kata pembela di sini ini menggunakan kata yang sama dengan advokat, para pengacara. Kalau orang berperkara di pengadilan, ada hakim, tugasnya adalah memutuskan hukuman apa yang harus diberikan. Ada jaksa yang memberikan tuduhan-tuduhan kesalahan terhadap terdakwa. Tapi ada pengacara yang memberikan pembelaan. Iblis itu kerjanya menuduh kita terus. Wah, kayak tampang kau, kelakuan kau seperti itu. Kau mana bisa diberkati Tuhan? Itulah selalu kata-kata iblis. Tapi Tuhan selalu membela kita dengan perkataannya. Dia telah kubenarkan di atas kayu salib. Dia telah dibenarkan oleh imannya kepadaku. Dia tidak lagi ada di dalam pelanggaran dan kesalahan. Di hadapan hakim tertinggi, Allah yang maha adil itu, kita dibela oleh Kristus. Jadi tidak ada yang bisa melawan kita. Yang 35, mari kita baca sama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada. Kristus sudah begitu mengasihi kita, sehingga Dia bukan saja rela menderita dicaci maki, rela menderita ditampar, rela menderita diludahi, Dia bahkan telah rela sampai mati di atas kayu salib, sebuah kematian yang paling hina, kematian yang paling menyiksa, kematian yang paling menyakitkan. Karena Dia cinta, saudara. Dia cinta kita semua. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Penindasan tidak bisa. Kesesakan tidak bisa. Penganiayaan tidak bisa. Kelaparan tidak bisa. Ketelanjangan, bahaya, pedang tidak bisa. Coba kita baca lagi ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesimpulannya adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan dalam 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kekuatan yang tidak terkalahkan. Kekuatan kasih yang tidak terkalahkan. Kekuatan dunia tidak bisa mengalahkan. Penderitaan-penderitaan tidak bisa mengalahkan. Ancaman tidak bisa mengalahkan. Karena Allah telah memberikan kasih-Nya yang total kepada kita. Itu sebabnya ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Allah membela kita. Tidak ada yang sanggup untuk menuduh kita. Tidak ada yang sanggup menghakimi kita. Tidak ada yang sanggup merebut kita dari kasih Allah. Kita adalah lebih daripada pemenang. Karena Kristus telah mengasihi. Bapak, Ibu, kita akan memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Peringatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan penyalipannya, kematiannya, hari Jumat, tanggal 15 April. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita dalam menghayati perayaan Paskah yang akan kita jalani. Kita tahu ada minggu-minggu yang penuh penderitaan bagi Tuhan Yesus. Ada hari-hari yang penuh dengan siksaan yang Dia jalani. Ada begitu banyak hal yang menakutkan di Minggu Sengsara itu. Dan berakhir dengan kematian. Tetapi kematian itu berakhir dengan kematian karena Kristus telah bangkit, hidup pada hari yang ketiga. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena kasih Allah yang tidak terkalahkan. Mari kita lakukan kasih ini di dalam hidup kita. Sebesar apapun kekecewaan kita kepada orang lain, mari kita ngalirkan kasih Allah itu kepada mereka. Mungkin kita marah terhadap pasangan kita karena dia tidak mau mengikuti yang kita. Mari kita wujudkan dengan lebih mengasihi dia, lebih mencintai dia. Kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah melukai kita, mari kita alirkan kasih itu. Kasih Allah yang tak terkalahkan itu. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kita untuk mengasihi mereka. Kebencian mereka tidak bisa menghentikan kita untuk mengasihi mereka. Caci maki mereka tidak bisa menghentikan kita untuk mengasihi mereka. Karena ada kasih Allah di dalam hati kita. Karena ada kasih Allah dalam hidup kita. Seperti Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh kekerasan kepala kita. Pemberontakan kita. Oleh karena ketidaktaatan kita. Allah tetap mengasihi kita. Karena kasih Allah itu tidak terkalahkan. Dan biarlah kasih Allah itu melimpah di dalam hati kita. Melimpah di dalam pikiran kita. Melimpah di dalam perasaan kita.
Karena firman Tuhan berkata, kita adalah saksi Kristus. Oh, seandainya mungkin kita bisa nonton kembali film The Passion itu. Bagaimana Yesus yang disiksa, yang penuh dengan penderitaan, di atas kayu salib itu berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itulah sebuah kasih yang tidak terkalahkan. Tidak ada kata umpatan dari atas kayu salib itu. Tidak ada kata kutukan dari atas kayu salib itu. Tidak ada kata balas dendam dari atas kayu salib itu. Yang adalah perkataan mengasihi. Ketika Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itulah kasih yang tidak terkalahkan. Kita berdoa.